Ya, arwah Nia ungkap kronologis kejadian dan ciri-ciri pelaku. Keluarga sampai nangis sekuat-kuatnya sampai memeluk. Ya, yang diduga arwah Nia yang masuk ke dalam sosok wanita tersebut. Nah, Mbah, tadi panjenengan sempat nengok toh Ya. video Nia arwah Nia tuh masuk ke dalam sosok wanita berjilbab hitam. Ya. Apa yang Mbak Yelo bisa tanggap dari situ? Ya, saya di situ merasakan dia menunjukkan bahwasanya dia sempat juga memberi perlawanan, memberi perlawanan, namun dia tidak sebanding ya dengan apa yang dia lawan tersebut begitu. Berapa lawannya katanya di situ? Berapa pelakunya? Ya, kalau di situ dia mengatakan 3 orang ya, seperti 3 itu orang. ya. Nah itu. Ciri-cirinya yang Mbak Yelo bisa lihat di dalamnya? Kalau dari pandangan saya sih mereka ya anak remaja juga ya, yang mungkin ada pernah hubungan dekat juga ya, dan mungkin masih satu kampung lah kita bilang seperti itu. Iya. Ya, seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri fisiknya Mbak Yelo yang mungkin kurus atau? Ya, yang kurus. Kalau di situ saya lihat ada sekitar 2 orang. Satunya mungkin ada agak gemuk sedikit seperti Agak itu. gemuk ya. Iya. Kemudian kronologis kejadiannya Mbak sampai Nia meninggal dunia hingga dikubur, yang Mbak lihat dari kerasukan itu gimana? Ya, sempat juga ada perlawanan kalau dari saya lihat itu ya. Namun makanya di situ dia cukup ya, karena mungkin kita bilang 3 lawan 1 ya, apalagi lawannya laki gitu. Dan kita bilang wanita gitu, tapi mungkin kalau wanita mungkin 3 pun masih bisa terlawan dia seperti itu. Oke. Jadi ada kekerasan yang terjadi sampai melukai Mbah di situ? Ya, ada juga sehingga dia tidak sanggup melawan lagi. Senjata yang digunakan? Ya, di situ mereka mengatakan sempat dipukul ya dengan batu besar katanya ya. Batu besar. Ya, itu mungkin atau bagian kepala atau bagian punggung gitu ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Oke, Mbah, dari poin-poin penting yang dimana katanya ini arwahnya Nia, ya, diduga arwahnya Nia gitu ya. Apakah Mbah bisa menarik kesimpulan kematian Nia ini secara tidak sengaja, ya, kayak kemarin Mbak bilang ada kesempatan nih, atau sekarang sudah berubah lagi menjadi dendam, ya? Mungkin kita mohon maafnya Nia pernah menyakitin hati salah satu dari pelaku ini sehingga dendam dia melakukan hal keji seperti itu. Dasarnya apa saya berkata seperti itu? Orang yang dendam ya dengan orang yang tidak dendam itu biasanya menggunakan anggota tubuh ya. Kalau yang nggak dendam ya, karena ya untuk melawan pasti menggunakan anggota tubuh. Tapi kalau dia udah mau menggunakan benda-benda untuk yang pasti melukai sampai membunuh, itu kan berarti sudah ada niatan tertentu, yang artinya mungkin apakah si Polan ini pernah tersakiti hatinya, pernah ditolak cintanya, atau bagaimana. Ini mungkin ada perubahan terbaru atau tetap pada pendirian Mbah Yelo beberapa waktu lalu. Ya, begini, kalau dari pandangan saya ya, kesempatan pun saya bilang ya itu sudah jelas ada, karena dia ketepatan ketemu itu di tempat lokasi yang sepi seperti itu. Nah, mungkin dulunya pernah juga ya, mungkin ya namanya lelaki ini pernah menggombal kita bilangnya kepada Nia tersebut, namun tidak dihiraukan atau bagaimana ya, sempat kita bilang ada ledekan-ledekan seperti itu ya. Jadi mungkin sosok pria tersebut merasa tersinggung ya, sehingga pria ini menimbulkan ada sedikit dendam lah kita bilang seperti itu. Nah itu, jadi kebetulan ya kalau yang saya lihat itu ketika itu mereka berpapasan ataupun ketemu di tempat yang sepi seperti itu. Nah disitulah kesempatan mereka untuk membantai Nia tersebut. Oke. Nah, itu. Ini semua pelakunya disakitin atau hanya satu orang aja dari pandangan Mbak? Pelakunya. Kalau pelakunya mereka ini saling bekerja sama begitu. Saling bekerja sama ya? Saling bekerja sama begitu ya, untuk melawan, untuk menumbangkan Nia tersebut. Gitu. Karena kan makanya saya tadi bilang adanya dendam pribadi ya,
kemungkinan bisa terjadi. Kenapa? Karena Nia ini sosok yang gigih, ya. Dia nggak kenal malu, Mbak Elo. Iya. Kalau udah nggak kenal malu, Mbak Elo, mohon maaf, sosoknya berarti ini keras. Iya dong, ya. Iya, iya. Nah, Karena kalau begitu. wanita umur dia masih muda yang biasa teman-temannya sibuk berpacaran, sibuk happy dengan masa mudanya, Nia sudah bekerja, Mbah, nggak Iya. kenal namanya main-main lagi. Pulang sekolah kerja, membayar hutang, membayar apa kebutuhan sehari-harinya, ya. Jadi sosoknya Nia ini kalau bisa digambarkan memang keras sih, kan gitu. Jadi sehingga ketika mungkin di tengah jalan dia berjualan, kemudian diolok-olok, kemudian dia membalas, ya mungkin balasannya itu mungkin yang nggak diterima sama si laki-laki ini, yang dimana dugaan kita salah satu laki-laki ini adalah orang yang pernah, ya, mungkin nggak sengaja diucapkan kata-kata yang kasar oleh si Nia karena merasa direndahkan juga nih sama laki-laki ini, Mbak. Iya, iya. Ya kan? Benar, benar. Nah, jadi si laki-laki ini nggak terima dengan itu semua, lantas dia ada waktu dan kesempatan seperti yang Mbah Hilo bilang, melakukan tindakan-tindakan yang jelas merugikan keluarga Nia, ya, dan diri dia sendiri sebetulnya, Mbah. Iya. Ya, itu sih yang saya lihat, ya. Kalau Mbah Hilo ini dari kejadian kemasukan ini tadi kan udah diberikan ciri-cirinya, salah satunya ada yang gemuk juga, ada yang berisi lah badannya, 2 diantaranya kurus gitu ya. Menurut Belo ketiga-tiganya kabur gitu. Ya, kabur. Tapi makanya saya bilang kan mereka nih berpencar ya, tidak satu tempat begitu ya. Makanya itu sempat juga polisi ada yang mengejar ke hutan, ada yang kita bilang sudah menyeberang di sudah beda provinsi lah kita bilang seperti itu ya. Mereka ini bertaburan seperti itu. Bertaburan kayak Iya. kayak biji apa ya, Belo? Iya. Karena mereka ini tidak bisa bersatu lagi karena mereka ingin menyelamatkan diri masing-masing. Jadi kalau kita bilang bahasanya siapa lu siapa gua gitu. Jadi mereka ini seperti saling kehilangan kontak lah kita bilang seperti itu. Oke. Gitu. Ya, terkait dengan kerasukan kemasukan ini, Mbak, bisa nggak kira-kira diundang lagi? Atau sosok Mbah Hilo nih, ya, ngundang arwahnya Nia, kita sediakan mediasi, bisa nggak dilakukan itu, Mbak? Ya, kalau mungkin masih mau hadir ya, mudah-mudahan bisa gitu. Bisa. Bisa, insya Allah bisa. Kita akan mengundang gitu ya. Kita memanggilnya untuk mediasi bagaimana kronologis ataupun keadaan dia sekarang, atau kita mau bertanya di mana lokasi tempat pelaku tersebut begitu ya. Ya, mudah-mudahan itu nanti ada jawaban seperti itu. Oke. Tapi ya kalau diusahakan insya Allah bisa ya, Mbak ya. Iya. Oke. Tapi menurut Mbah Hilo kan pihak keluarga ini dapat memeluk, dapat berkomunikasi ini dari sosok yang dirasuki ya, atau dari ritual mediasi. Ini kira-kira bisa nggak terus dilakukan supaya mungkin ya orang tuanya bisa selalu bertemu gitu, Mbah? Ini kan bisa menjadi apa ya, Mbak? Bisa menjadi sesuatu yang gelap sebetulnya ketika kita ada yang seseorang meninggal kemudian selalu digunakan mediasi untuk memanggil arwah seperti itu, Mbak. Ini kan menjadi suatu pemahaman yang salah sebetulnya sih, Mbak. Ya, memang sih sebagian orang ya ada yang bilang itu pemahaman yang salah. Tapi kadang kan sebagian ingin mengetahui ya, gitu ya. Nah, bagaimana kejadiannya, bagaimana apanya seperti itu. Nah, oke, jadi tinggal bagaimana pandangan masing-masing aja. Iya, ya? pandangan masing-masing. Oke. Tujuannya intinya ya kalau memang selagi tidak menyimpang, ya mungkin itu kalau menurut bagi saya itu tidak masalah begitu. Iya, selagi keinginan keluarga ingin mengetahui sosok pelakunya ya, Mbak. Iya, contoh begini saja ya, ada di sekitar kita. Ya, memang manusia dan jin itu hidupnya berdampingan. Nah, ada sebagian orang polos-polos saja, biasa-biasa saja. Dan ada sebagian orang ingin mengetahui bagaimana sosok jin, bagaimana ingin berkomunikasi dengan jin. Nah, itulah dia seperti itu. Masalahnya gini kan, Mbak. Tadi kalau dari cerita, dia menceritakan ciri-cirinya. Kalau memang pelaku itu dikenalnya, kenapa nggak langsung disebut namanya? Ya, di sini
tahu rupa ya. Kalau dari pandangan saya, dia sempat tahu rupa. Mungkin kalau nama sih tidak begitu kali ya. Mungkin kalau dari pandangan saya, dia sempat juga kita bilang menggombal lah gitu ya. Tapi si Nia ini tidak menggubres. Mungkin si sosok pria ini terlalu berlebihan sehingga ada balasan-balasan dari si Mia tersebut, maka timbullah ada rasa jengkel begitu ya sang pelaku tadi tersebut gitu. Jadi mungkin tapi karena ini faktornya karena Nia nggak tahu memang Mbah namanya berarti ya. Ya, makanya saya bilang ya memang satu kampung. Nah gitu. Jangankan satu kampung, mungkin kita tetangga dekat aja mungkin ada yang tidak tahu nama seperti itu. Memang sih tampang rupa kita tahu, rumah tahu ya. Kadang nama kita tidak tahu gitu. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu. Baiklah. Di part terakhir kita akan bahas yang lebih mendalam lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.